Salam kenal Hmm. untuk Mojokerto Chapter. Perkenalkan, nama saya Bambang Darno Projo. Untuk malam ini saya akan perkenalkan teman-teman yang akan memberikan kesaksian. Untuk kesaksian yang pertama, saya persilakan pada Bapak Heru dari Surabaya. Saya persilakan Pak Heru. Kita sambut dulu Pak Heru dengan tepuk tangan. Haleluya. Ini karena yang jadi hostnya ini teman saya, Pak Halim, jadi meriah. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan saya untuk bersaksi. Ya, sebetulnya ini kalau mungkin separuh ini hampir kenal semua mungkin ya, Pak Lukito, Pak Isa, Pak Paulus, ini dari teman-teman di Mojokerto banyak yang sudah dengan kesaksian mungkin, tapi banyak juga yang baru. Jadi saya ini tahun 86 bertobatnya ya. Tahun 86 ini sudah stok lama, berarti sudah berapa ya? Tahun 86, 30 tahun ya, 35 tahun ya. Sekarang ini ya mungkin. Nah, pada waktu itu kalau saya ingat, kalau kita saksi ini mengingat kasih Tuhan ya, bagaimana kasih Tuhan itu kita yang dulunya ya, kalau ada orang yang bilang tentang Tuhan Yesus kita melecehkan ya, kita kasih guyon-guyon ya, toh ada saudara saya, sepupu saya mengatakan dia sembuh dari sakitnya, saya diam aja. Begitu dia keluar dari kantor saya bilang sama mama saya, oh orang ini orang enggak waras ini, mosok sakit didoakan, sakit itu ya ke dokter, saya bilang gitu. Tapi orangnya keluar dulu loh, tapi di dalam saya enggak masuk akal itu. Tapi pada suatu ketika Tuhan izinkan ya, saya percaya itu Tuhan izinkan itu karena mikiri kerjaan juga apa, jadi tiap hari itu enggak bisa tidur, juga ambisi, juga ada khawatir, ada apa, bercampur aduk ya. Itu tiap hari itu enggak bisa tidur. Tidurnya itu jam 4 gitu loh. Jadi saya lama-lama juga tengar-tengar. Itu bukan saya enggak mau tidur loh, enggak bisa tidur. Kayak komputer itu hang gitu ya. Jadi terus saya mikir gini, waduh, saya tengar-tengar jam 4 itu, wah ini kalau lama-lama saya bisa gila ini. Saya pikir gitu. Dan lagi pada waktu itu bukan enggak bisa tidur saja. Nah, pada waktu itu saya juga mengalami berak darah. Mungkin karena stres mungkin ya. Jadi saya juga datang ke apa ya, tukang, kan dulu belum bertobat itu senang datang ke tukang guamnya. Tukang guamnya itu yang lihat wajah itu loh, ngeramal lihat wajah. Dia bilang gini, Jing, engkau kon ya umur 25 katanya gitu. Kon masih engkau anak mas kilon kon gak bisa ngangkat kon masuk rumah sakit gitu loh. Dia ngomong gitu loh. Saya heran juga loh, wong iki iso ero ya. Nah, pada waktu itu setelah saya tidak bisa tidur, saya berusaha mencari apa yang bisa saya jalan keluarnya ini. Nah, tapi kan saya pada waktu itu malu, saudara-saudara, kalau datang ke tempat orang-orang yang suruh saya leceh-lecehkan itu loh. Jadi saya datang pada ponakan saya, tanya, ada Alkitab enggak? Dia bilang, terus ke rumah taci saya yang di depannya, di seberang rumah saya itu, terus saya datang, kalau sama anak kecil kan nggak malu. Saya bilang, ada Alkitab enggak? Ini Jiu kan, kak pinjemnya enggak usah dipinjem, ambilin katanya. Taci saya juga heran, apa? Kok dengaran kok? Saya malu saudara, enggak apa-apa. Saya keluar rumahnya, tapi malam itu saya baca Alkitab itu, saya berdoa sama Tuhan. Tuhan ini apa ngono ya. Saya baca karena saya juga SMP itu Kristen saudara, di Petra ya, SMA itu di Sinlui. Padahal saya SMA itu sudah baptis loh saudara. Jadi secara kekristenan saya sudah dibaptis gitu, tapi enggak ngerti apa-apa gitu. Nah, pada waktu saya baca, saya juga tidak ngerti, tapi saya ingat pada waktu itu hari Sabtu dan hari Minggu saya datang, saya cari ke gereja ya, saya tanya tukang becak karena saya tahu encik saya datang ke sana. Saya tanya, ini daerah gereja di daerah sini mana sih? Oh di sana Pak. Nah itu pada waktu itu saya datang ke gereja saudara, itu saya ikut puji-pujian, saya pikir ini saya pertama ya malu kok aneh ya ini ya, kau tepuk tangan, angkat tangan apa, tapi saya toleh-toleh tidak ada yang kenal gitu loh. Ya saya lakukan, tapi begitu melakukan itu saya ada jamaan ya. Itu pada waktu itu enggak ngerti jamaan itu, tapi saya merinding gitu loh. Bulu kuduk saya, terus saya itu bisa keluar air mata. Saya keluar air mata. Loh, aku gak susah lah, apa aku kok nangis ya. Tapi saudara, begitu keluar dari gereja itu ada beban yang diangkat itu. Saya melihat itu beban yang diangkat, saya langsung bisa tidur saudara. Waduh, saya seperti orang gila ya saudara. Senin, Selasa, Rabu, Jumat, Sabtu, Minggu tidak ada hari tanpa persekutuan. Saya datangi semua persekutuan.
karena haus saudara ya. Terus setelah itu saya 3 bulan itu enggak keluar darah lagi saudara. Nah, saya datangi sama yang tukang guamia itu. Saya datangi tukang guamia. Saya kepingin tahu. Saya datang, terus dia itu lihat saya itu, loh, kamu kok berubah, katanya, dia bilang gitu. Kalau gini kamu enggak jadi masuk rumah sakit. Wah, saya tahu berarti di dalam Tuhan Yesus itu bisa merubah nasibnya orang. Tapi saya enggak ngerti dari mananya gitu loh. Dari baptisnya apa, dari firmannya apa, dari mananya saya enggak ngerti ya. Cuman saya tahu, jadi saya tahu, saya itu kok bisa dia tahu ya. Saya bilang kalau saya enggak ngalami berak darah lagi. Nah, saya itu belajar buku saudara, saya cari, taunya dari mana sih orang ini. Saya juga belajar, terus saya di Wijaya Chapter waktu itu belum terbentuk. Saya kan punya Depstore di Wijaya sebelum kebakaran itu saudara ya. Nah, setelah saya bertobat, itu tiba-tiba kayak saya itu puasa saudara. Saya baca Alkitab ini, Yesus ada puasa, saya juga puasa. Puasa itu tidak tahu, saya 7 hari puasa saya kelilingi. Ya, Depstore Wijaya Shopping Center ini saya kelilingi 1 hari 1 kali. Hari ke-7 itu 7 kali. Seperti Yesus, saya sambil doa puasa saya keliling, saya berkata dalam nama Yesus, ini seluruh shopping center ini bertobat dalam nama Yesus. Nah, itu tidak ada yang ngajari. Saya bisa ngomong gitu sendiri, saudara. Ya, terus Full Gospel itu ada mengadakan chapter meeting di Wijaya itu, dan semua itu diundangi, saudara. Nah, itu ada pertobatan, ada lawatan Tuhan ya, luar biasa. Ya, memang pertama itu banyak bantahan, ada yang diundang macam-macam. Saya cerita, saya nginjil, gereja saya jadi ngai berkat. Jing, gereja saya ngai berkat, kebak jadi antri gak cukup. Ya enggak apa-apa ya. Bahkan ada yang ngomong gini, wes kon kocok nginjili aku, katanya, adikmu loh, tak kon-kon kok gak malah pisan. Mana nih kayak engkaumu, nah ini gereja. Dia bilang gini. Terus adikmu jawab apa sih? Sing gendeng sih jaya, aja loro-loro, kalau gendeng loro-loro gak ono sing joko toko. Jadi dia bilang gitu, saudara. Waduh, ya, tapi enggak apa-apa, saudara. Satu-satu yang ngomong gitu itu loh, yang gereja kebek apa-apa itu ikut semua jadi membernya Full Gospel. Ya, satu demi satu. Tapi bukan sekejap loh, saudara. Ada yang toko perdana itu setelah 25 tahun, ya yang dulu dikasih undangan, engkau Jing, bukan saya yang ngasih, temen yang ngasih. Beras golek 10 kilo, 10.000 sak kilo. Engkau aku nang gereja jadi. Loh, saya kelihatan saudara di Marshall. Loh, puji Tuhan kok mau suwe tak tangan. Saya kira 10.000 temenan, teko temenan. Sesuai dengan tapi dia ngomong, duduk aku loh sih ngomong biar ikut ngono. Ya tapi Tuhan itu mengenapi saudara. Saya lihat itu luar biasa Tuhan ya. Ya memang puji Tuhan ya, kita bukan hanya itu orang yang namanya cinta mula-mula, roh yang menyala-nyala ya. Terus habis Wijaya sudah semua dibageni, tiap minggu ada chapter, kita ganti ke Kembang Jepun. Kembang Jepun diputeri 7 kali. Sekarang bukan sendirian, saya bersama teman-teman yang dulu bantah-bantah itu loh saya. Kok ya nurut, disuruh putar 7 kali ya mau saudara. Terus ke Pasar Atom, ke THR, ke Pasar Turi. Ya itu semua itu ada lawatan Tuhan saudara. Nah, saya mau mengakhiri dengan kesaksian saya. Bagaimana dengan penyakit saya saudara, yang berak darah itu saudara. Nah, setelah 3 bulan, itu keluar lagi saudara. Ya, tapi kan saya sudah ada ilmu. Kan dengarkan firman tiap minggu di gereja kan diajari. Oleh karena bilur-bilur Yesus kita sembuh. Nah, begitu berak darah saudara di kamar mandi itu saya katakan, dalam nama Yesus, oleh karena bilur-bilur Yesus sembuh. Waduh, berhenti langsung. Waduh, puji Tuhan ya toh. Tapi saudara, berselang 6 bulan lagi bisa berak darah lagi saudara. Ya, saya kan sudah tahu rumusnya ini, sudah tahu ilmunya. Kali ini dalam nama Yesus, oleh karena bilur-bilur Yesus sembuh. Ini sambil diklosen loh saudara. Itu karena ngucur terus loh. Kali ini enggak mau nur saudara. Biar teman-teman saudara. Loh, ini waduh. Tapi pada waktu itu saya ini tatak ya orangnya ya. Itu karena enggak tahu sampai saya berdiri. Iblis engkau dengar ya. Sembuh gak sembuh urusan nomor loro. Tapi sing jelas aku tetap melak Tuhan. Saya katakan gitu saudara. Sambil berdiri saya angkat tangan gini. Terus saya pada waktu itu di kamar mandi itu saya sujud saudara. Kepala itu saya di lantai. Saya sujud ini terus saya berdoa sama Tuhan. Tuhan, untuk kesetiaan saya beri Tuhan bonus Tuhan. Supaya anak cucu saya ini melayani Engkau saudara. Sungguh-sungguh saya bilang gitu. Saya angkat gitu. Begitu saya katakan gitu saudara. Langsung itu berhenti saudara, yang namanya berada.
Dan sudah puluhan tahun sampai sekarang itu tidak bisa menjamah. Jadi apa saudara? Satu hal, memang firman itu ya dan amin loh. Tidak ada, ya oleh karena bilu-bilu Yesus sembuh. Tapi yang membuat kita tidak bisa men dan plusnya tidak bisa gantet, kadang-kadang ada ketakutan, gak waras ya opo lah. Pada waktu itu saya mengatakan seperti Daniel ya, waras gak waras nomor loro. Tapi yang penting saya ikut Tuhan. Ya, itu menjadi min dan plus saya. Jadi langsung sembuh saudara, tidak pernah jamaah lagi. Ya, terima kasih, Tuhan memberkati. Puji Tuhan. Kita beri tepuk tangan, Pak Heru, luar biasa. Ya, iman percaya yang membuat semua yang tidak mungkin jadi mungkin. Kita lanjutkan dengan kesaksian yang kedua. Saya perkenalkan Pak Yanto dari Surabaya untuk memberikan kesaksian. Silakan Pak Yanto, perkenalan dulu Pak Yanto. Shalom. Shalom. Be strong in the Lord, FBB Man. Ya, nama saya Yanto. Saya untuk Mojokerto chapter ini, saya masih ingat waktu di tahun 96-an ya kira-kira ya. Saya diajak Yohanes Gunawan Kogun untuk mengisi firman-Nya ya. Karena waktu itu Kogun kalau keluar kota pasti mengajak saya. Dan saya yang masih ingat itu Pak Isa ini. Jadi ketika Kogun menyampaikan firman, biasanya saya kesaksian. Itu terus dari kota ke kota, dari Malang sampai ke Banyuwangi. Karena setiap kali itu selalu bersaksi. Hingga menjadikan lifestyle kesaksian itu. Terus ketika saya di dunia usaha pun, di marketplace, kesaksian itu menjadi label bagi saya. Jadi setiap saya pelangganan. Di dalam mulut saya selalu katakan, dalam hati saya, Tuhan beri saya kesempatan untuk bersaksi. Baik itu di Lamongan, baik itu di Bojonegoro. Demikian juga ketika saya di Madura. Ya. Jadi 2 bulan yang lalu, saya cuma merenung. Capek Tuhan. 25 tahun saya menjadi saksimu. Memang di dalam kesaksian ini, saudara, tidak mudah. Lebih baik jadi pembicara, ditepuk tangani. Dalam kesaksian direndahkan, dilecehkan. Bahkan mau dibunuh pernah. Tapi semuanya akhirnya endingnya itu bagus. Ketika kita bisa memberikan jawabannya. Dan semua itu karena dibantu Roh Kudus. Jadi ketika kita bersaksi, sangat kuat Roh Kudus itu menyertai kita. Capek saya Tuhan. Terus Tuhan ingatkan saya di Sampang. Ingat waktu di Sampang. Iya Tuhan. Ketika itu ada satu keluarga kiai, salah satu, ya semuanya ini langganan saya. Satu hari saya ke tempatnya. Dari lama saya selalu berdoa, beri saya kesempatan untuk bersaksi Tuhan. Ketika itu saya datang, biasa ngomong-ngomong. Tiba-tiba si kiai ini ngomong, sebelum mengerjakan besi ini, dulunya kerja apa Pak Yanto? Bandar apa? Bandar bola. Inilah sesuatu daya tarik yang luar biasa. Kaget saudara, saya dipegang tangan saya. Inilah man-to-man ministry. Saya deg-degan sama dia. Wih, saya baru tahu. Seorang ustadz kiai itu kalau mendengarkan tentang Yesus atau tentang firman, sangat menyimak. Satu dari satu itu disimak. Kok bisa? Saya ceritakan. Pada mulanya ketika anak saya lumpuh.
Lumpuh saudara, sudah pakai kren itu. Ketika itu saya keliling dengan koku, tiba-tiba setelah pulang itu dikabari anak saya lumpuh. Aduh, saya cuman gini sama Tuhan. Tuhan, saya ikut sama Engkau, kemanapun Engkau suruh, selalu siap. Kalau ujung-ujungnya seperti ini, buat apa Tuhan? Saya dulu enak di bandar itu. Tiba-tiba ada suara. Kembali kamu ke masa lalu. Tidak kelihatan. Saya sudah meninggalkan mesin ini terlalu jauh. Dan tidak kepingin lagi. Tiba-tiba ada suara satu. Ngomong. Bawa Alkitabmu. Sembah aku. Ikut yang kedua, saudara. Setiap kaki saya naik ke atas. Saya memuji, menyembah Tuhan. Kalau sudah masuk di dalam pujian penyembahan itu sampai bisa berjam-jam, saudara. Pada hari pertama, dibukakan tentang Petrus berjalan di atas air. Tiba-tiba Petrus jatuh. Jadi saya jiwai, saya masuk seperti firman itu. Tuhan tolong, Tuhan tolong. Tiba-tiba Tuhan tolong saya. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Aduh, seandainya Kak ditolong, mati saya. Terima kasih Tuhan. Loh, saya kan ditolong Tuhan. Barusan dari laut turun saya. Anak saya di sofa sambil nyentuh kanan kiri. Saya angkat nama saya. Dalam nama Tuhan Yesus, nak. Bangkit, nak. Berdiri, nak. Tidak bisa sakit ini. Hari keduanya lagi. Seperti biasa saya naik ke atas loteng. Memuji, menyembah Tuhan. Tiba-tiba saya dibuka dan kata orang lumpuh. Dan di situ disembuhkan orang lumpuh. Saya senang. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Saya lumpuh sudah bisa berjalan. Saya turun lagi. Saya angkat anak saya dalam nama Tuhan Yesus. Bangkit, nak. Berdiri, nak. Sakit loh, bisa gini-gini ya. Hari ketiga lagi seperti biasa saya naik atas loteng memuji menyembah Tuhan. Dan Tuhan bukakan tentang kusta. Tuh, saya kan sudah sembuh. Nah, barusan ke tangan saya kan kusta. Terima kasih Tuhan, Kau telah menyembuhkan saya. Terima kasih sambil saya berlutut, saudara. Saya ikut berlutut seperti Abraham itu. Makasih Tuhan, makasih. Turun. Dalam nama Tuhan Yesus, nak. Bangkit, berdiri, nak. Angkat, saudara. Marah anak saya. Wah, ya, terakhir ya, sakit ini. Tidak usah gini-ginian. Hari keempat seperti biasa saya naik ke atas. Saya memuji, menyembah Tuhan. Tuhan bukakan tentang Bartimius di Injil Markus 10 ayat 51 itu. Tuhan berkata, saya ganti nama saya Yanto. Apa yang kau kendaki daripadaku, Yanto? Rabuni aku Tuhan, supaya aku dapat melihat. Tanggung saudara ikut Tuhan, saudara, kalau kita tidak mengenal kuasanya. Rabuni Tuhan. Rabuni, tiba-tiba Tuhan itu membuka mata saya tuh. Ingat engkau. Ketika tahun 97 anak saya yang kedua lahir, tidak bisa keluar, tidak bisa ngoek-ngoek, tidak bisa nangis. Jadi susu itu tidak bisa masuk. Setetes pun tidak bisa. Sampai 3 minggu, sampai abu-abu anak itu. Tiba-tiba sama istri saya digendong. Haleluya, haleluya. Tiba-tiba, wah. Dan ketika itu juga 2 botol susu habis. Dan anak itu sembuh. Dan yang kedua, ketika saya kesulitan finansial, yaitu ketika rumah saya yang luasnya 240,
Tuhan tukarkan dengan luas 300 di lokasi yang sama, plus 300 juta. Waktu itu 300 juta dibelikan lagi, bisa rumah. Di galaksi. Siapa yang memberkatimu? Engkau Tuhan. Masakan aku tidak bisa menyembuhkan anakmu? Ampuni Tuhan, saudara-saudara. Ampuni Tuhan. Turun saya. Sayangkan lagi. Dalam nama Tuhan Yesus, bangkit, berdiri, bangkit saudara. Luar biasa. Bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup. Dan sampai sekarang saya itu tidak mengalami lagi lumpuh. Di situ yang namanya kiai itu melihat saya itu dari duduknya tegak ini melorot sampai ngelosor saudara. Akhirnya dari kesaksian itu sampai kepada saudaranya, yaitu saudara perempuannya, saya panggil Umi karena ini memang kiai. Kenapa? Saya sakit kok. Nota saya berapa? Tolong dihitung. Saya 3 kali ke Surabaya ke Dokter Sutomo. Saya sakit komplikasi. Komplikasi. Terus saya ingat, oh ini akibat dari kesaksian saya kepada saudaranya itu nyampe. Umi percaya tentang Isa Al-Masih. Oh ya saya percaya. Bagi Umi itu Nabi. Tapi bagi saya itu Tuhan saya, Yesus Kristus. Iya kok saya percaya. Mau saya doakan. Saya doakan saudara. 4 hari kemudian telepon. Kok beres lu? Kaget saya sendiri yang doakan. Saya sembuh kok ya. Saya datang ke Madura, ke Sampang. Gitu. Saya tanya, yang menyembuhkan Umi apa? Ya itunya engkau. Itunya siapa? Ya itu Isa. Isa siapa? Ya itulah kau pokoknya. Enggak, saya mau tanya. Karena saya mau mematraikan tentang kesembuhan ini. Ya Tuhan yang engkau. Tuhan siapa? Tuhan Yesus. Seseorang bisa mengatakan Tuhan Yesus itu karena dibantu Roh Allah. Saudara tahu. Itu 5-6 tahun yang lalu. Dari kesaksian saya itu. Itu dulu kalau ada kerusuhan tentang jemaat Ahmadiyah, selalu di tempatnya dia, musyawarahnya itu. Dari sejak saat itu, tidak ada lagi peristiwa pengusiran jemaat Ahmadiyah. Di mana kita bisa menanamkan nama Tuhan, saudara, maka damai sejahtera akan terjadi di daerah itu. Itulah kegunaan daripada Burgos Businessman Fellowship International. Ini adalah persekutuan zaman akhir. Ini kita kembali kepada kisah Rasul, saudara. Kita tidak bisa berdiam diri saja, hanya muter-muter di chapter. Kita harus terjun. Kita harus beritakan kesaksian bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang dahsyat. Itu dulu kesaksian saya. Tuhan memberkati. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Pak Yanto kesaksiannya. Kita beri tepuk tangan sama Pak Yanto dulu. Haleluya. Mari Bapak-bapak, kita sebagai imam, kepala rumah tangga, mari kita angkat tangan semua masing-masing. Kita memberkati istri kita, berkati anak-anak kita, berkati anak menantu kita, berkati cucu kita. Sebutkan nama mereka masing-masing. Oke, Bapak, kami berkati. Sebutkan nama mereka masing-masing, berkati. Oh ya Bapak, berkati Tuhan, Tuhan. PP Sandri Angel Monika. Terima kasih Tuhan. Semua berkati. Dalam nama Yesus juga berkati. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Biar Pak Gogo mewakili kita sebagai pria-pria Allah memberkati keluarga kita. Pak Gogo, silakan Pak Gogo.
Bapak yang di surga, terima kasih untuk malam hari yang indah ini. Kami masih diberi kesempatan untuk datang, sekalipun di dalam acara Zoom, kami tidak pernah dibatasi oleh ruang dan waktu. Dimanapun kami berada, kami bisa mengundang hadirat Tuhan. Malam hari kami sepakat berdoa untuk keluarga-keluarga kami, untuk seluruh member yang ada di dalam wadah FGB MFI ini, Tuhan. Engkau yang sudah memilih kami, menempatkan kami di dalam wadah FGB MFI ini. Kami percaya tidak ada satupun yang bisa mengalahkan kita. Di dalam setiap pelayanan kami selalu mengundang hadirat-Mu. Justru di dalam wadah ini kami harus benar-benar hidup sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan buat malam hari yang indah ini. Tuhan juga memberkati chapter Mojokerto ini, juga City Chapter, juga seluruh member Full Gospel yang ada di Indonesia, bahkan di dunia. Kami percaya, kami ada di sini karena Engkau yang memilih kami. Engkau memberkati istri anak-anak kami, bahkan cucu, menantu, besan kami, semuanya kami serahkan dalam tangan Tuhan. Segala mara bahaya, sakit, penyakit, orang-orang yang ingin berbuat jahat kepada keluarga kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan COVID-19 kami percaya tidak akan menyentuh keluarga besar kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Untuk selanjutnya doa untuk sebelum firman Tuhan. Pak Heri, silakan Pak Heri. Bapa, kami bersyukur oleh karena kemurahan-Mu. Senantiasa Engkau berikan kesempatan bagi kami setiap hari Selasa untuk kami bergabung bersama-sama. Kami boleh memuliakan nama-Mu, terlebih kami boleh bersaksi akan kebesaran-Mu. Biarlah pada malam hari ini Tuhan, kami sepakat berdoa Tuhan, untuk firman-Mu yang akan disampaikan oleh Bapak Lukito, agar apa yang disampaikannya Bapak, lebih memberi kekuatan bagi setiap kami, untuk lebih sungguh-sungguh datang kepada Engkau. Dan pada kiranya Tuhan, kami boleh memiliki pengharapan yang besar kepada Engkau. Dan tentu Tuhan, ini juga sekaligus membuat nilai-nilai kasih kami dalam hidup ini akan lebih meningkat Tuhan. Seiring dan apa menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, langsung Pak Lukito silakan. FGB man, be strong in the Lord. Be strong in the Lord. Saudara sekalian, malam hari ini saya dapat berkat untuk menyalakan firman Tuhan. Yang mana sebenarnya yang membawakan firman Tuhan pada malam hari ini adalah kakak saya, ya, Pak Suyapto. Tapi 3 hari yang lalu mendadak kakak saya sakit, saudara sekalian. Ya, sekarang ada di rumah sakit Siloam, Kebun Jeruk, Jakarta, ya. Ya, dia kena penyakit demam berdarah, saudara sekalian. Sehingga pada malam hari ini beliaunya tidak bisa menyampaikan firman Tuhan, dan saya yang menggantikan. Puji Tuhan, ya, haleluya. Saudara, malam hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan yang saya beri tema iman yang tidak tergoyahkan, saudara sekalian. Ya. Kalau tadi kita sudah mendengar kesaksiannya Pak Heru, Pak Yanto, ya, Pak Heru yang pendarahan dan sebagainya, saudara sekalian. Semua itu berbicara masalah iman, saudara sekalian. Pak Heru dan Pak Yanto bisa sembuh karena dia beriman pada Tuhan Yesus Kristus. Iman inilah, saudara sekalian, yang menentukan, saudara sekalian. Oleh sebab itu, pada malam hari ini, saudara sekalian, kita akan belajar iman yang bagaimana yang Tuhan kehendaki bagi saudara dan saya, saudara sekalian. Sehingga kita bisa memperoleh mujizat demi mujizat dari Tuhan. Amin. Oke, kita buka Alkitab kita. Tolong Pak David, Ibrani pasal 11 ayat 6. Di sana dikatakan, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang bisa berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Dan Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia.
Amin. Allah, saudara, akan memberi upah kepada kita bagi setiap orang yang sungguh-sungguh mencari Dia, saudara. Dan di sini dikatakan, tetapi tanpa iman, orang tidak berkenan pada Allah. Tanpa iman, apa sih iman itu? Kalau dalam Ibrani pasal 11 yang pertama dikatakan, iman ada dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dasar yang kita harapkan dan bukti yang tidak kita lihat, saudara. Dengan kata lain, kita berharap tapi tidak kelihatan. Belum kelihatan. Makanya tadi firman Tuhan di ayat 6 dikatakan, tanpa iman, orang tidak pernah pada Allah. Kalau kita berpaling pada Allah, kita percaya bahwa Allah itu ada. Tapi kenyataannya, saudara sekalian, kita itu tidak bisa melihat Allah, saudara sekalian. Allah tidak kelihatan. Nah, tetapi kita tetap mau memuji Dia. Kita tetap mau menyembah Dia. Nah, padahal kita tidak kelihatan. Makanya Tuhan Yesus sendiri mengatakan, berbahagialah kamu yang tidak melihat, tapi percaya. Nah, ini saudara sekalian. Percaya inilah yang akan kita bicarakan pada malam hari ini. Saya akan memberi contoh di dalam Alkitab, saudara sekalian. Ya, seorang wanita yang pendarahan 12 tahun. Saya kira semua orang sudah tahu, sudah pernah mendengar ya. Wanita ini 12 tahun pendarahan tidak sembuh-sembuh. Dia sudah menghabiskan banyak uangnya, ya. Sudah ke tabib mana-mana, tidak sembuh-sembuh. Ya, seperti Pak Heru tadi mengatakan dia pendarahan. Dia berseru dalam nama Yesus, minta pertolongan Tuhan Yesus. Ya. Dan wanita ini juga begitu, saudara sekalian. Kalau wanita ini sudah 12 tahun, saudara sekalian, pendarahan. Ya. Nah, suatu saat Tuhan Yesus lewat di kotanya. Dia tidak mengenal siapakah itu Yesus. Dia tidak pernah berjumpa dengan Tuhan Yesus. Tetapi dia mendengar bahwa Tuhan Yesus bisa menyembuhkan orang sakit. Di situ imannya timbul. Makanya itu saudara sekalian di dalam ayat berapa itu? Ayat yang ke Injil Markus pasal 5 ayat 28 saudara sekalian. Di situ dikatakan sebab katanya saudara sekalian, asalku jamah jubahnya maka aku akan sembuh. Ini saudara sekalian. Asalku jamah jubahnya maka aku akan sembuh. Ini satu iman yang luar biasa saudara sekalian. Perempuan ini mempunyai iman, percaya bahwa tak jamah jubah Tuhan Yesus ini maka aku pasti waras. Padahal pada waktu itu dia belum melihat, belum merasakan, tetapi dia mempunyai kepercayaan, punya keyakinan yang luar biasa. Asalku jamah jubahnya, maka akan sembuh. Makanya dia, saudara, pada waktu itu banyak orang yang mengikuti Tuhan Yesus. Ya, dia berusaha mendekati Tuhan Yesus, dan akhirnya dia sempat ceritanya ini menjamah jubah Tuhan Yesus. Nah, saudara, di situ waktu dia bisa menjamah jubah Tuhan Yesus, di situ mujizat Tuhan terjadi. Kuasa Tuhan mengalir, saudara sekalian, sehingga singkat cerita wanita itu mengalami kesembuhan, saudara sekalian. Mengalami kesembuhan. Karena apa? Karena dia punya iman, saudara sekalian, yang luar biasa. Ya, sehingga dia mengalami kesembuhan. Iman seperti inilah, saudara sekalian, yang perlu kita contoh, yang perlu kita pelajari, yang perlu kita ikuti, saudara sekalian. Ya, asalku jamah jubahnya, aku akan sembuh. Kita harus terapkan dalam kehidupan kita, saudara sekalian. Ya, karena apa? Hidup dalam dunia ini, saudara sekalian, penuh dengan masalah, penuh dengan tantangan, penuh dengan kesulitan. Tidak ada satu orang pun yang hidup dalam dunia ini yang tidak mengalami masalah, kesulitan, sakit, penyakit. Semua orang, ya. Dan masalah itu tidak pandang bulu,
Tidak peduli itu presiden, raja, pangeran, konglomerat, ya, sarjana, dokter, dan sebagainya. Masalah itu pasti terjadi bagi setiap orang, saudara sekalian. Karena hidup ini masalah. Makanya itu, saudara sekalian, bayi itu waktu lahir perocot itu, saudara sekalian, dia langsung nangis, saudara sekalian. Nangis dia itu. Nah, begitu dia nangis, di situ ada tanda bahwa itu ada kehidupan. Mengapa bayi itu kok menangis, kok tidak tertawa? Karena dia tahu bayi ini begitu rohnya tuh, hidup sekalian. Dia tahu bahwa hidup ini penuh dengan tangisan. Dunia ini penuh dengan masalah, dengan tantangan dan kesulitan dan sebagainya sekalian. Nah, dia nangis sekalian. Ya. Tetapi bagi kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya, sebagai FGB men sekalian, kita harus mempunyai iman yang bisa mengalahkan masalah-masalah ini sekalian. Ya, kita nggak boleh takut, kita nggak boleh mundur, ya, menghadapi masalah. Karena hidup ini masalah sekalian, hidup ini masalah. Nggak bisa kita lepas dari masalah, nggak bisa. Kita pasti akan mengalami masalah, ya. Makanya itu, saudara, kalau boleh saya bilang, kekristenan itu bukan sekedar agama, saudara. Agama itu tidak menjamin manusia selamat. Makanya itu pada malam hari ini, saudara, kita yang disebut sebagai FGB men, jangan mentang-mentang, wah aku Kristen kok KTP Kristen pasti selamat. No way, saudara, no way. Ya, tidak. Agama tidak menyelamatkan, saudara. Saya bilang agama itu baik, tapi agama tidak menyelamatkan, saudara. Yang menyelamatkan itu iman kita pada Tuhan Yesus, saudara. Iman kita pada Tuhan Yesus, ya. Makanya itu, saudara. Allah itu begitu mengasihi dunia ini, saudara. Allah mengasihi umat manusia. Maka dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 16 dikatakan, saudara. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya apa, saudara? Supaya setiap orang percaya padanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal, saudara. Nah ini. Kalau kita nggak percaya, tidak bisa. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia, sehingga mengaruniakan anak yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Tanpa percaya, tanpa iman pada Yesus, kita tidak akan memperoleh keselamatan sekalian. Itu langkah pertama. Ya. Langkah pertama, kita sebagai FGB men, kita harus perkokoh iman kita. Ya, iman kita pada Yesus, bahwa Yesus itulah sang juru selamat dunia, bahwa Yesus itulah yang mengampuni dosa kita, yang menghapus dosa kita, Yesus itulah yang menolong kita. Makanya itu kalau ada masalah, ada kesulitan, ada tantangan, ada sakit penyakit, jangan kita takut, saudara sekalian. Jangan takut, ya. Kalau kita takut, tambah hancur, tambah mereteli, sekalian. Ya. Kenapa? Orang yang takut, ya, orang yang takut, orang yang khawatir, itu tambah rusak, sekalian, tubuhnya itu. Saya pernah, sekalian, saya pernah berbincang-bincang dengan orang itu yang sudah tua, orang Jawa, sudah tua, dia umur 90 lebih. Saya tanya, Pak, Bapak kok bisa sehat sampai umur 90 lebih ini? Apa Pak resepnya? Dia ngomong apa dia? Resepnya cuma bersyukur. Bersyukur. Kalau masalah teko, dia aku bersyukur. Aku mau stres. Mau stres. Kalau dia bukan stres, aku mau stres. Stres apa? Stres. Mau stres aku ini. Lah aku stres, aku loro stres, tambah nemen loro aku. Memang gitu. Soalnya oleh stres itu ono telu S ini, tiga S ini. S yang pertama stres.
Ya, nek stres sih dipelihara terus jadi stroke. Jadi stroke. Nek stroke diterusno game sedo itu game ya kalian. Ya, dia bilang gitu. Stroke stres ya. Nah gitulah diterusno jadi stroke diterusno jadi sedo game over sekalian. Nah ini sekalian. Saya metik pedang itu. Makanya itu firman Tuhan ngomong, hati yang gembira adalah obat di Amsal ya 17 ayat 22. Hati yang gembira itulah obat yang paling manjur, tapi hati yang susah itu mengeringkan tulang ya sekalian. Makanya itu sekalian, kita nggak perlu takut apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Pertaruhkan iman sekalian. Pertaruhkan. Karena tanpa iman manusia tidak berkenan di hadapan Allah. Justru iman inilah sekalian yang memulihkan kita. Iman inilah yang menyelamatkan kita. Kita ambil contoh ya dari Alkitab juga Abraham sekalian. Abraham disebut sebagai apa? Bapaknya orang percaya sekalian. Ya. Waktu dia Allah berfirman kepada dia bahwa nanti begitu banyak keturunanmu seperti pasir di laut, seperti bintang di langit. Pada waktu itu usianya dia sudah 100 tahun sekalian. Istrinya Sarah itu sudah berusia 90 tahun. Rahimnya sudah tutup. Sudah tidak datang bulan. Nggak mungkin dia bisa punya anak, tidak mungkin bisa punya keturunan. Tetapi sekalian ya, tetapi dia sekalian luar biasa. Coba ya, tolong Pak David, Roma pasal 4 ayat 18. Roma pasal 4 ayat 18 sampai 20 ya. Akan saya bacakan ya. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, tetapi Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi banyak bangsa menurut yang telah difirmankannya. Demikian banyak nanti keturunannya. Imannya tidak menjadi lemah walaupun ia telah mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya yang kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang. Saya ulangi, tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang dan tidak percayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan memuliakan Tuhan. Dengan penuh keyakinan bahwa dia mengatakan bahwa penuh dengan keyakinan bahwa Allah berkuasa melaksanakan apa yang telah dia firmankan. Amin. Di sini Abraham mengatakan walaupun dia itu tidak dasar untuk berharap, tetapi dia tetap berharap sekali. Nggak mungkin, mau seumur 100, bojone sudah umur 90, ya, nggak mungkin bisa punya anak. Tetapi terhadap janji firman Tuhan, dia percaya bahwa Allah sanggup melakukan segala perkara, bahwa orang mati aja bisa dihidupkan, apalagi keturunan. Imannya tidak menjadi lemah, imannya tidak menjadi goyah. Walaupun dia tidak ada dasar untuk berharap, tapi dia tetap berharap, saudara sekalian. Nah, itu iman yang tidak tergoyahkan, saudara sekalian. Dia tetap gandol Gusti Yesus. Dia tetap percaya bahwa Allahku Allah yang luar biasa. Allahku Allah yang ajaib, yang sanggup melakukan segala perkara. Seperti tadi kesaksian Pak Heru. Dia percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup melakukan. Maka terjadilah sesuai dengan imannya. Begitu wanita pendaharan tadi sembuh, terjadi sesuai dengan imannya, saudara sekalian. Nah, Tuhan Yesus kalau menyembuhkan orang nggak pernah dia ngomong, "Wah, ini aku yang menyembuhkan." Enggak. Imanmu yang menyelamatkan kamu, imanmu yang menyembuhkan kamu. Saudara, saya lanjutkan. Waktu masalah datang, saudara sekalian, kesulitan, tantangan, sakit, penyakit, apapun yang menyerang kita, kita jangan takut. Karena apa? Kita harus percaya bahwa Tuhan Yesus Allah yang luar biasa. Allah berfirman, saudara sekalian, di dalam Yesaya 41
ayat yang 10. Di sana dikatakan, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Ya, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Kalau Allah sudah berfirman, kalau Allah sudah mengatakan demikian, saudara sekalian, jangan takut sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan menolong engkau. Tuhan akan menolong kita. Kita akan teguhkan, kita akan tolong. Luar biasa enggak? Bahkan aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Kalau Tuhan sudah berfirman begini, mengapa kita harus takut? Memang wajar, kita takut itu wajar. Tapi jangan berkelanjutan, sekalian. Kita sebagai FGB man, sebagai orang yang disebut sebagai orang yang sudah percaya, kita harus imani firman Tuhan. Kita harus imani Yesus Kristus. Di dalam nama Yesus itu ada kekuatan. Di dalam nama Yesus itu ada keselamatan. Di dalam nama Tuhan Yesus itu ada kesembuhan. Iman ini, jangan takut. Apa yang sudah difirmankan pasti terjadi. Allah tidak akan memungkiri. Dia pasti akan menepati. Pasti akan menepati sekalian. Ya. Jadi menurut pakar-pakar Alkitab, saya sini nggak pernah menyelidiki atau kata-kata jangan takut atau khawatir itu ada 365 kali itu ditulis di Alkitab ini. Kalau 365 kali berarti satu tahun 365 hari. Dari tiap hari Tuhan ngomong ojo takut, ojo wedi, ojo takut, ojo khawatir tiap hari. Supaya apa, saudara kalian? Kita ini ya, yang sebagai orang yang percaya itu ojo takut, saudara kalian. Karena hidup memang kesulitan, saudara kalian. Enggak mengalami kesulitan, saudara kalian. Tidak ada. Semua akan pasti akan mengalami, ya, mengalami. Tapi Tuhan Yesus mengatakan, marilah kepadaku, hai semua yang letih lesu dan berkorban berat. Aku akan memberi kelegaan. Kalau Tuhan sudah ngomong begitu, kenapa kita harus takut? Serahno kepada Tuhan. Makanya dalam Mazmur 37 ayat yang ke-5 itu pemazmur mengatakan, sekalian, ya Raja Daud, serahkan hidupmu pada Tuhan dan percayalah, maka Tuhan akan bertindak. Ojo gunakno kekuatan kita sendiri. Jangan menggunakan okol kita, kekuatan kita, kepintaran kita. Serahkan masalahmu pada Tuhan dan percayalah, maka Tuhan akan bertindak. Tinggal kita mau nggak menyerahkan masalah kita pada Tuhan. Tinggal mau nggak kita percaya bahwa Allah sanggup melakukan. Kuncinya di situ. Pertaruhkan iman, pertaruhkan kepercayaan. Nah, kalau saya boleh bilang, iman itu adalah mendengarkan firman Tuhan dan melakukan. Kita sudah mendengar, kita sudah membaca firman Tuhan, bahwa Tuhan ngomong, aku sekali-kali tidak akan membiarkan kau, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan kau. Nah, waktu ada masalah datang, mengapa kita takut? Mengapa kita harus khawatir? Apakah kalau kita khawatir itu kita kita bisa menolong hidup kita sehasta dalam hidup kita? Nggak mungkin. Kalau kita takut tambah parah sekali. Makanya itu banyak ya. Ada orang ya bukan banyak ya yang sampai bunuh diri. Karena apa sekalian? Karena takut nanti begini, takut sampai akhirnya dia lompat dari tingkat yang tinggi, bunuh diri, ada yang minum racun dan sebagainya. Kenapa? Takut sesuatu. Nah, pada malam hari ini kita sudah belajar melalui wanita pendarahan, belajar melalui Abraham. Kita sudah mendengarkan kesaksian Pak Heru dan Pak Yanto tadi, bahwa Allah yang kita sembah di dalam nama Yesus Kristus itu Allah yang luar biasa yang sanggup melakukan segala perkara. Oleh sebab itu tidak usah takut. Kalau masalah datang, katakan Allahku lebih besar dari masalahku.
God can do it. God will do it. God has done it. Nah, Tuhan dapat melakukan, Tuhan akan melakukan, dan Tuhan sudah melakukan. Ucapkan. Ini, itulah yang akan membangun iman kita. Itulah yang akan membangkitkan iman kita. Percaya akan firman Tuhan. Percaya. Saudara, saya bisa percaya pada firman Tuhan ini. Ini mujizat sekalian. Kalau dilihat dari latar belakang saya, saya itu mulai, kalau saya boleh kesaksian sedikit aja, saya mulai kecil, anak nakal. Begitu saya remaja, dewasa, bejat saya ini, sudah orang bejat. Kalau saat ini saya bisa begitu mengandalkan Tuhan, kalau saat ini saya bisa melekat pada Tuhan, karena saya melihat dengan mata saya sendiri akan keajaiban Tuhan, pertolongan Tuhan, kebaikan Tuhan. Karena apa saya bejat? Saudara, mulai muda itu saya suka belajar kuasa kegelapan. Saya belajar bela diri, saya belajar kuasa kegelapan, saya isi dulu sekalian. Kalau isi dari kanan itu kuburan, kalau kiri itu rumah sakit. Saya sekali cabut. Ini dulu kebal. Saya belajar. Ilmu apa yang tidak saya pelajari? Ilmu nyantet saya pelajari, ilmu gendam saya pelajari, ilmu supermesem saya pelajari, macam-macam. Saya tidak pernah melakukan semua. Cuma saya ingin tahu, belajar. Oh iya benar. Oh ternyata oh iya ilmu gendam itu ada. Oh iya ilmu nyantet itu ada. Tapi saya tidak pernah menggunakan. Oh orang diisi itu begini, betul. Saya cobakan pada benda, bukan pada orang. Memang betul ada itu, karena saya merasa bahwa waktu itu saya kuat, saya punya ilmu dan sebagainya, sombong saya keluar, sehingga kalau orang Jawa itu bilang 5M, ya 5M. M yang pertama itu apa? Madat, main, madon, terus apa nih? Maling, mabuk. 5M itu 4M sudah saya lakukan sekarang. Yang 1M enggak, maling enggak. Main itu judi, ya, madon main mau medok, ya, terus mabuk-mabukan, terus madat ngerokok. Nah itu saya lakukan semua. Karena kenakalan saya, karena kebohongan saya, karena kebejatan saya harus 7 kali bahkan 8 kali ya masuk tahanan berurusan dengan aparat negara. Ini soal berkelahi masuk, ini soal ngebut masuk, soal judi masuk, soal cewek masuk, soal mabuk-mabukan masuk. Cuma satu enggak, maling. Begitu, saudara, begitu sombong, merasa saya itu kuat, karena saya punya ilmu dan sebagainya. Tapi justru melalui wadah FGB ini saya tangkap. Nah, di sini saya mengalami pengalaman secara pribadi dengan Tuhan. Dan saya bilang, kekristenan itu bukan seperti tapi kekristenan itu adalah pengikut Kristus. Kalau kita menjadi pengikut Kristus, kita pasti ada pengalaman secara pribadi. Bagaimana kita waktu sakit disembuhkan, bagaimana waktu kita kesulitan Tuhan tolong, bagaimana waktu utang kita itu banyak, rasa nggak mungkin kita bisa menyelesaikan, tapi Tuhan tolong. Ada pengalaman secara pribadi. Justru pengalaman ini sekalian yang membuat saya akhirnya bertobat, yang akhirnya saya menyadari, oh iya, wah, Yesus itu Tuhan. Percaya, tidak percaya. Nah, itu saudara. Ya, tadi saya coba contoh wanita pendarahan. Yang kedua Abraham. Yang terakhir, seperti yang terakhir saudara. Kita buka Roma pasal 1 ayat 16 dan 17. Roma pasal 1 ayat 16 yang berbunyi begini. Sebab aku mempunyai keyakinan kokoh dalam Injil. Ya, saya ulangi, sebab aku mempunyai keyakinan kokoh dalam Injil. Karena Injil dan Allah yang menyelamatkan bagi setiap orang percaya, terutama orang Yahudi, begitu juga orang Yunani. Saya ulang ya, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan bagi setiap orang yang percaya. Kamu nggak percaya, kamu tidak akan mengalami.
Di sini Rasul Paulus, seorang rasul yang dulunya itu anti-Kristen, pembasmi, membantai orang Kristen, ada orang Kristen dianiaya dan sebagainya. Tapi setelah waktu dia dalam perjalanan ke Damsyik, di situ Tuhan jamah, Tuhan tangkap dia, akhirnya dia menjadi seorang rasul yang luar biasa. Menjadi rasul yang luar biasa. Dan dalam kitab Roma pasal 1 dia mengatakan, sebab aku ini mempunyai keyakinan bahwa dalam Injil, bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan bagi setiap orang yang percaya. Ya. Tanpa percaya kita tidak akan mengalami kekuatan Injil ini, sekalian. Ya, itulah saudara sekalian. Di dalam ayat 17 dikatakan, dan di dalamnya nyata kebenaran Allah. Ya, saya ulangi, dan di dalamnya nyata kebenaran Allah yang menuntun, bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Orang benar akan hidup oleh iman. Orang benar akan hidup oleh iman. Kalau kita ingin mendapat dibenarkan di hadapan Tuhan, kita harus beriman. Pertaruhkan imanmu apapun yang terjadi. Kan hidup ini, saudara, nggak mungkin kita lepas dari masalah. Justru di dalam masalah inilah iman kita dipertaruhkan, saudara. Kita mengandalkan kekuatan kita atau kita mengandalkan Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, dan terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatan sendiri. Tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapan pada Tuhan. Ia sepohon yang ditanam di tepi aliran air, yang merambat akar-akar saya batang air, yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir di tahun kering, dan tidak berhenti musim buah. Nah, itulah orang yang mengandalkan. Kalau kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, kita mengandalkan manusia, hancur sekalian, hancur. Di sini Rasul Paulus mengatakan, ya, dia mengatakan, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan bagi setiap orang percaya. Karena di dalamnya nyata kebenaran Allah. Karena di dalamnya nyata kebenaran Allah. Injil kekuatan Allah. Tolak dari iman dan memimpin pada iman. Dan orang benar akan diberi. Nah, sekarang pilihan. Waktu kita ada masalah, waktu kita menghadapi tantangan, bisakah kita mempertaruhkan iman kita? Bisakah kita tidak sampai ketakutan yang luar biasa? Karena ketakutan ujung-ujungnya binasa, saudara. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya, ya, firman Tuhan dalam Matius 6 ayat 27, karena kekhawatirannya itu bisa mendapat sahasta dalam hidupnya? Tidak mungkin. Kalau kita takut, hancur. Tapi kalau kita mengandalkan Tuhan, kalau kita berharap pada Tuhan, iman kita pada Tuhan Yesus, di situ Tuhan Yesus ngomong, marilah hai semuanya lesu dan baturan berat, aku akan memberikan kelegaan padamu. Tinggal kita percaya enggak terhadap janji firman Tuhan ini. Percaya enggak? Kalau kita percaya, ya iman kita akan bangkit sekalian. Ya, iman kita bangkit. Karena di situ katakan bertolak dari iman dan memimpin pada iman, dan orang benar akan hidup oleh iman. Kalau kita tidak hidup dalam iman, dicoret sekalian. Begitu juga keselamatan sekalian. Keselamatan itu dari iman sekalian. Roma 10 ayat 9 mengatakan, dengan mulut mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu diselamatkan. Iman itu sekalian. Dengan mulut mengaku Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatinya bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu diselamatkan. Hai para saudaraku yang terkasih, para FG Women, mungkin saat ini ada yang masih ragu siapakah Yesus, masih ragu apa benar Tuhan bisa menolong saya. Percaya akan firman Tuhan. Ayat yang terakhir sekalian, ya, Bilangan 23 ayat 19 dikatakan,
Allah bukanlah manusia sehingga dia berdusta, bukan anak manusia sehingga dia menyesal. Masakan dia berfirman dan tidak menepatinya? Masakan dia sudah berbicara dan tidak melakukannya? Ini firman, boleh dicek nanti di Bilangan 23. Ini bukan lu kita yang ngomong. Firman Tuhan, Bilangan 23 ayat 19. Allah bukannya manusia sehingga dia berdusta. Lalu kita bisa berdusta. Tapi kalau Allah tidak pernah dusta, karena Allah itu Maha Kudus. Allah bukannya manusia sehingga berdusta. Bukan anak manusia sehingga dia menyesal. Masakan dia sudah berfirman dan tidak menepatinya, dan sudah berbicara dan tidak melakukannya, enggak mungkin. Tinggal kita mau percayakan firman tidak. Kalau firman Tuhan mengatakan, serahkan hidupmu kepada Tuhan dan percayalah, maka Tuhan akan bertindak. Bagaimana Tuhan bisa bertindak kalau kita tidak percaya? Oleh sebab itu, pada malam hari ini, marilah kita sama-sama, saudara dan saya, belajar akan janji, akan firman Tuhan ini. Sekalian, ya, iman yang tidak tergoyahkan. Ya, kalau masalah datang, percaya akan janji firman Tuhan. Percaya janji firman Tuhan, ya, sekali-kali tidak akan membiarkan kita jatuh. Tuhan tidak akan membiarkan kita, tidak akan meninggalkan kita. Percaya itu, ya, sekalian. Pertolongan Tuhan tepat pada waktunya, saudara. Tepat pada waktunya. Saat ini saya pun masih banyak mengalami masalah, banyak mengalami. Tapi saya percaya bahwa pertolongan. Saya seperti Raja Daud dalam kitab Mazmur pasal 121. Aku memandangkan mataku ke gunung. Dari mana datangnya pertolonganku? Pertolonganku hanya dari Tuhan yang menjadi langit dan bumi. Loh, Raja Daud itu seorang raja sing gagah perkasa, kuat tega ngono ya. Dia itu juga waktu ada masalah dia bingung. Tapi dia ngomong, aku memandangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah datangnya pertolonganku? Pertolonganku hanya dari Tuhan yang menjadi langit dan bumi. Nah, inilah yang perlu kita contoh pada malam hari ini. Amin. Terus kata terus waktunya habis, nanti saya dimarahi sama Pak Ros ini, Pak Bambang ini. Oke, apa yang didapat dari share tadi ini? Mungkin Pak Andoko bisa mulai aja, Pak Andoko, yang lancar. Menurut saya kok penyampaian firman-Nya semangat sekali, Pak. Ngasih kekuatan, Pak. Sekalipun mungkin itu seringkali disampaikan hal jangan takut, tapi kali ini karena semangat, jadi kita juga dapat dorongan, ya. Mungkin dari Roh Kudus kita diingatkan supaya tidak takut apapun juga yang terjadi. Karena mungkin bagi kita yang punya usaha ini, saat-saat ini mulai ada bangkit, ya, mulai bangkit saat-saat ini, ya. Saya percaya ini kita semua akan dipulihkan Tuhan, ya. Dan puji Tuhan, ya, saya bersyukur Tuhan itu baik, ya, dan Tuhan sudah berkarya luar biasa dalam hidup saya dan juga usaha saya, ya. Terima kasih, Pak. Tuhan berkati. Amin. Pak Masel tadi putus, Pak Masel, ulang, Pak. Iya, Pak. Ya, jadi tadi yang saya dapatkan dari firman yang disampaikan Pak Gito, jadi kalau kita sudah percaya, jangan pakai tidak lagi percaya, Pak. Karena sudah banyak bukti firman Tuhan, kesaksian tadi, bahwa percaya itu harus, dan kita akan menikmati pertolongan Tuhan, dan kita melihat bahwa janji Tuhan itu ya dan amin. Sehingga dengan kata lain saya mengatakan bahwa tidak ada kata lain yang harus kita sebutkan kecuali percaya. Demikian, Pak. Amin. Pak Yunus gimana, Pak Yunus, tanggapannya? Ada yang saksi kan? Shalom Bapak, luar biasa. Ya. Ikuti tadi dari kesaksiannya, itu benar-benar suatu kesaksian yang hidup, ya. Kesaksian yang luar biasa dari para decision maker, ya toh. Bapak-bapak itu kan memang decision maker biasa yang membuat satu keputusan itu bisa
bisa hidup di dalam kekristenan yang luar biasa. Kemudian Pak Lukito yang saya kenal baik itu dengan firman Tuhan yang begitu hidup, yang membangkitkan orang akan firman Tuhan seperti itu. Terima kasih. Oke. Ya memang kadang-kadang kita melihat suka mengeluh duluan ya, suka mengeluh duluan ya. Memang kadang dalam hidup kenyataan kalau kita menghadapi sesuatu, ada hamba Tuhan yang gini, kemudian dia sampaikan dia, tanya, kamu percaya? Oh ya percaya. Terus sungguh percaya gitu, ya. Tapi langkah kedua, Tuhan mau laku gitu. Semua orang juga percaya Tuhan tuh luar biasa, Tuhan tuh sanggup menolong kita. Tapi yang kita nggak percaya itu kadang Tuhan mau nggak lakukan untuk kita. Iya kan? Nah, tapi kalau kita sudah percaya Tuhan mau lakukan untuk kita, ya langkah terakhir kita lakukan adalah apa? Kita mempercayai hidup kita untuk Tuhan lakukan. Kadang kan Tuhan bilang apa? Rancanganku bukan rancanganmu gitu, ya. Jalanku bukan jalanmu. Ya kita harus nyerah sama Tuhan, ucap syukur aja. Kadang kita pikirkan hal yang ini yang terbaik ya, dengan iman, kita dengan iman percaya yang terbaik. Ya sama dengan anak dengan bapak. Waktu kita kecil kan nggak ngerti ya apa-apa. Maunya ngotot terus itu. Percaya, bapak itu sanggup berikan, percaya. Dua, bapak percaya nggak? Bapak mau memberikan, percaya. Ketiga, kita percaya nggak hal yang kita minta itu yang terbaik yang Bapak berikan untuk kita nggak? Ya, kadang kita ngotot tuh. Padahal Tuhan bilang ini belum waktunya, ini bukan untuk kami yang terbaik. Ini ada sesuatu yang saya rancangkan yang terbaik. Itu yang kadang kita nggak mau terima. Ya tadi yang disampaikan Pak Lukito, terus teman-teman saksi ini yang luar biasa, itu membuat kita tambah semangat ya. Oke. Oke, kita saling doakan ya. Saya mendoakan ya. Ya, doa ya Pak Yunus, doakan ya Pak Marcel doakan Pak Handoko, Pak Handoko doakan saya ya. Terus saya doa Pak Yunus ya, keliling ya. Ya, terima kasih Bapak yang baik. Kalau kami sekarang boleh bertemu dengan saudara-saudara kami, khususnya kepada Pak Marshall, dimanapun beliau saat ini berada Tuhan. Kau tahu, Engkau sudah memberi hati yang senang melayani Engkau, mengasihi Engkau. Kami tahu perlindungan-Mu luar biasa untuk keluarga Bapak Marshall. Terima kasih Tuhan, terima kasih apapun yang beliau usahakan Tuhan, Engkau sudah membuat berhasil. Terima kasih Tuhan, perlindungan-Mu luar biasa dari segala macam penyakit, dari segala malapetaka. Kami tahu Engkau Allah yang sangat baik, yang senantiasa memberkati kami, melindungi kami, dan sangat mengasihi kami. Terima kasih Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saya aja Pak ya. Iya, langsung Bapak. Tuhan, kasih. Kami bersyukur Tuhan, punya Tuhan yang baik, sangat baik, dan teramat baik. Amin. Di masa-masa yang susah seperti saat-saat ini, karena memang kebenaran firman-Mu mengatakan pada hari-hari akhir akan datang masa yang sukar. Tuhan, ya, lanjut. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih. Ini mau berdoa Tuhan khusus untuk Bapak Halim, yang mana Bapak Halim selaku pimpinan dari Full Gospel Tuhan, di samping pekerjaannya yang mungkin hari-hari ini sedemikian sibuk, tapi hamba-Mu ini tetap menyempatkan diri untuk membimbing kami semua dalam wadah Full Gospel. Tuhan, apa firman-Mu,
bahwa Engkau Allah yang tidak pernah berhutang. Amin. Apapun yang dikerjakan oleh anak-anak-Mu yang sesuai dengan kebenaran firman-Mu, Yes. pasti ada upah yang Kau sediakan buat Amin. Amin Tuhan Yesus. itu Tuhan, kiranya pertama-tama Kau berikan perlindungan Tuhan yang ekstra dalam Yes. masa-masa pandemi ini supaya keluarganya dijauhkan dari segala mara bahaya dan Amin. sakit penyakit Tuhan. Amin. Juga Tuhan berkati hamba-Mu ini sehingga tidak kekurangan baik secara jasmani maupun secara rohani. Yes. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih. Kami percaya Tuhan, Engkau tidak pernah mempermalukan hamba-hamba-Mu yang Yes. setia dan mau kerja di dalam Engkau. Amin. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yesus. Amin. Malam ini kan berdoa untuk saudara kami Terima kasih Bapak, terima kasih kami bersyukur untuk malam ini persekutuan yang indah, doa berkat untuk Pak Marcel, Pak Handogo, semuanya teman-teman kami Tuhan. Terima kasih Bapak, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Amin. Amin. Terima kasih Nah, ini Bapak. semua kembali semua ini. Pak Marcel putus-putus. Ini sudah waktunya Full Gospel di Mojokerto ini benar-benar untuk bisa bangkit, Pak. Dan saya rasa Pak Lukito memang luar biasa. Orangnya dia berapi-api memang ya dalam hal ini. Iya, saya kira potensinya banyak di Mojokerto, Pak. Ya, ini saya kan menyarankan begini kan supaya nanti menghadapi kalau nanti kita bisa tatap muka untuk seperti meeting-meeting yang sudah-sudah itu Pak. Jadi sebenarnya jadi supaya kita nanti tidak kaget. Tapi saya katakan tadi ya kita anggap saja ya bahwa sebetulnya badai ini sudah berlalu ya. Kita imani ya. Dan saya berharap untuk COVID ini tidak melonjak lagi, tapi terus melandai, bahkan akan pergi. Kalau sudah pergi, kita bisa mungkin outreach meeting lagi, atau makanya saya bilang ya jangan bosan-bosan untuk city chapter untuk mendukung kami dalam hal ini. Oh iya. Iya Pak, tapi saya kira Mojokerto chapter itu banyak, iya, banyak apa itu mereka-mereka yang akan berpartisipasi Pak dalam kegiatan iya. Full Gospel komunitas FCD. Dari pengalaman saya, iya. Komunitas FCD ini yang luar biasa Pak. Jadi kalau kita mengerti hal tersebut dan kita tidak menanganinya, sayang sekali Pak, sebagai orang Kristen. Betul Pak. Memang. Makanya saya bilang kita harus respon dalam hal ini, gitu loh. Ya ini sebetulnya banyak sekali masih pengusaha-pengusaha yang setahu saya mereka ini juga dulunya aktif, tapi ada beberapa pengusaha yang cukup sukses dalam hal ini yang mungkin sekarang ini masih belum terbiasa adanya Zoom, Pak. Tapi tiap hari waktu member meeting yang pertama Full Gospel di Mojokerto itu istrinya yang tampil waktu itu. Pak Sumarsong itu dari perusahaan Calvary itu, Pak. Iya. Calvary yang buat beton itu apa? Untuk cor-cor di jalan itu, Pak. Bis itu yang untuk sungai-sungai itu, Pak. Oh ya, saya kira banyak Pak yang akan ada beberapa, apalagi Pak Lukito ini sebetulnya boleh dikata terlalu banyak sekali teman-temannya dia itu. Ya, Pak Lukito hebat Markoto Pak. Luar biasa memang. Saya akui Pak.
temennya luar biasa itu, termasuk juga tokoh itu. Bisa Ini termasuk dibilang pakarnya ini Pak, untuk teman-temannya ini banyak sekali Pak. Loh, jujur saya katakan dia ini banyak yang mendapat untuk jiwa-jiwa baru seperti Pak Joko Teguh. Itu dari Palu Kito dia bertobat. Jadi jujur saya katakan. Iya Pak. Memang luar biasa orang ini. Talentanya Pak, memang. Iya, luar biasa tadi Pak. Iya. Firmannya luar biasa. Baru Yang kali ini saya biasa itu Roh Kudus Pak, bukan saya Pak. Nah, kalau saya pendeta yang bicara, saya nggak tergetar Pak, nggak respon. Tapi ini Pak Lukito yang bicara. Jadi saya merasa ada sesuatunya, Pak. Ada substansinya. Ya, ini berkat yang harus kita berikan kepada sesama. Pak. Amin, 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 amin. Siap, Pak. Saya ini Pak ya, sulit sekali untuk tertarik pada komunitas-komunitas. Tapi begitu saya mengenal FGB ya, beberapa tahun yang lalu, saya merasa komunitas ini relawan semua. Relawan dari pengusaha untuk melayani our Lord Jesus Christ. Jadi kalau kita tidak memanfaatkan kesempatan di komunitas ini, Pak, sangat sayang sekali. Iya, betul. Ya justru kalau saya pribadi, saya bisa bertobat, saya bisa melayani pekerjaan Tuhan, semua itu dari FGB. Saya dibentuk di FGB. Saya masih ingat betul kok, Pak Indra, tahun 89. Saya itu, tahun 90 ya, tahun 90. Saya itu diajak istri, saya nganter istri saya, Pak. Nganter istri saya ke rumahnya Pak Ishak itu. Waktu rumahnya Pak Ishak masih di Jalan Majapahit, di rumah besar itu, Pak, Indra Kila. Saya suruh nganterkan, saya disuruh masuk, saya nggak mau. Istri saya turun sendiri masuk ke dalam, katanya di dalam ada persekutuan. Terus minggu berikutnya saya suruh lagi, saya nggak mau lagi masuk. Karena saya pada waktu itu belum percaya sungguh-sungguh ya. Yang penting saya percaya Yesus, tapi saya nggak percaya apa itu FGB itu pengusaha-pengusaha, saya nggak percaya. Akhirnya yang ketiga, istri saya waktu saya antar, dia bilang gini, kalau masuk aku bodoh nopi ngerembong ini sih, masuk situ loh, mau ke orang gerimis, pada waktu itu enggak gerimis itu, sebetulnya orang gerimisnya masuk dalam situ. Waktu saya ya tak masuk, rumah Pak Isa kan dalam ya, masuk di dalam. Nah di situ ini kok teman-teman keluar, almarhum Taufu, almarhum Yopi, itu ada Pak Ishak ini, ada Sumbiang dan sebagainya, keluar. Kok dulu masuk ini. Wah terpaksa sudah turun. Nah di situ Pak Indra, saya kebaut. Kebaut itu. Ya itu Pak Ishak itu. Iya. Yang keroknya itu Pak Ishak. Iya, saya itu pernah punya saran, Pak. FGBM FA ini kan namanya puisi, Pak. Perkumpulan, sudah merupakan badan hukum perkumpulan. Iya. Namanya puisi. Kalau puisi-puisi ini mempunyai perwakilan di setiap kota, Pak. Mempunyai geraha puisi gitu, Pak. Yang melayani apa tuh mereka yang membutuhkan. Ini rasanya bagus loh, Pak. Iya. Mojokerto harus punya, Pak, geraha puisi Mojokerto, Pak. Ya itu Pak Indra langsung aja dengan Pak Ishak itu. Pak Ishak itu memang anunya itu kan. Kalau suruh iya, ada Pak Ishak, ada Pak Lukito, ada yang lain-lain. Ya, saya satu tahun selesai, Pak. Jadi paling tidak geraha puisi itu melayani mereka yang membutuhkan. Mungkin punya kliniknya, mungkin ada rumah singgahnya. Saya kira Mojokerto, Pak, jadi contoh pertama, Pak, yang punya, Pak, geraha puisi, geraha FGBMFI Mojokerto. Oh, badan hukumnya sudah ada, Pak, puisi. Jadi tinggal perwakilannya aja, Pak. Jadi kita bisa
bisa menyebarkan his banner over us is love itu tuh masyarakat. Ayo Pak Lukito. Ya. FGD MFI Mojokerto menjadi Saya itu selalu siap. contoh, Pak. Tergantung Pak Ishak ya Pak, Pak Indra. Pak Ishak Ayo, itu. Pak Suni. Pak Ishak, Suni. Ojo menengi. Apa lo? Ojo pura-pura gak kru lho kan itu. Beres kalau Pak. Ini bicara karena ada Pak Suni memangnya. Iya. Ikut itu. Wah, repot. Iya. Loh, kamu di mobil lagi? Iya. Dalam perjalanan ke Trawas saya. Dalam perjalanan ke Trawas. Iya, iya. Ya. Ini orang-orang pergi semua loh Pak. Pak Indra. Kemana Pak? Nggak tahu, tinggal 4 orang ini. Oh, ini kan memangnya di break room 3 Pak. Iya. Nah, Ini terus kan yang kembali lainnya? lagi. Yang lainnya di Hah? break room lain. Oh, gitu dah. Ya, di ruang-ruang lain. Nanti kembali lagi. Oh. Ayo Pak David Susanto. Pak David Susanto. Gimana Pak David? Halo Pak David. Nggak respon Pak David. Iya Pak, ini 20 menit, tinggal 5 menit ini Pak. Iya. Pak Ishak. Gimana Ya. Pak Ishak untuk memajukan Full Gospel Mojokerto Pak? Jadi mercusuar Pak, jadi bintang Pak untuk melayani masyarakat dan contoh bagi chapter-chapter lain Pak. Ya ini Pak, kita harus saling mendukung Pak. Seperti khotbah saya yang lalu itu kan saya bilang ada satu kesatuan dan persatuan ya di dalam pelayanan ini Pak. Makanya harus ada satu kerjasama yang baik antara member dengan seluruh member Pak. Jadi itu nanti baru bisa. Tapi sekarang sudah mulai kelihatan Pak, sudah mulai nampak. Karena itu api itu harus betul-betul dinyalakan terus itu loh. Karena firman Tuhan sendiri yang bilang, biarlah rohmu menyala-nyala dan melayani Tuhan. Itu jadi prinsip buat kita. Kalau mereka sudah mengerti, tahu bahwa hanya Roh Kudus saja yang membakar kita, yang bisa membakar kita, kita juga harus mau Pak. Kalau enggak ya enggak bisa ada kerjasama. Kalau ada satu kerjasama yang baik, pasti akan nyala terus Pak itu nanti. Dan saya percaya Pak, itu nanti ada bibit-bibit yang akan menyusul nanti. Ini seperti Mojosari apa ini sudah ya bisa nanti. Jombang itu mestinya bisa kan. Karena Jombang itu juga banyak bibit-bibitnya Pak, Jombang itu. Karena Jombang dulu sudah pernah ada Full Gospel di Jombang Pak. Ya. Tapi pasti Pak, saya kok yakin ya, percaya ya. Makanya selalu saya lihat ke depan. Jadi Zoom ini mengajar kita untuk training, latihan, untuk nanti betul-betul bisa dalam kenyataan tatap muka gitu loh Pak, maksudnya itu. Nanti kalau sudah memang sudah bebas, kita bisa tatap muka, boleh. Ya kita mulai mengadakan Pak. Gedungnya pun sudah siap di Mojokerto itu ada seperti gitu. Oh, iya, bagus gitu ya. Ya Pak. Jadi tinggal kita melangkah saja Pak. Saya katakan begitu Pak, tinggal melangkah. Ya. Makanya saya bilang, terutama Pak Lukito nih, teman-temannya banyak sekali Pak Lukito. Sebab orang Mojokerto asli dia itu dan cukup terkenal lah di Mojokerto Pak Lukito. Ya lah, kamu jadi orang Mojokerto asli Pak. Maksudnya apa? Gak ono mesti karo Pak Lukito ngono lho, masalahnya itu. Tapi Pak Lukito sekarang wajahnya cerah Pak ya. Ciami. Oh iya, pasti Pak, pasti. Kelihatan dari. Gimana Pak Indra? Wajahnya cakep Pak Lukito. Oh iya, pasti Pak. Kelihatan Pak bodinya Pak. Kelihatan ya. Iya.
Nggak keluar. Coba Pak, suaranya Pak. Wajahnya Pak Lukito ini cakep. Wow. Loh, sungguh Pak. Kelihatan Nah, cakep. masalah cakep loh, enggak ada yang ngalahkan dia, Pak. Itu pernah ikut bodybuilding, Pak. Oh iya. Oh iya, betul. Enggak, saya yakin kok, Pak. Nanti Mojokerto betul-betul bisa bangkit lagi nanti. Iya, Pak. Dan berkarya di jalan Tuhan ini, Pak ya. Ayo Pak Suni, meninggalkan Gading, Pak. Itu loh Pak, hidup adalah kesempatan, Pak. Ayo Pak. Bener Pak, bener, betul Pak. Betul. Iya Pak Indra, itu tolong Pak Ishak didorong terus Pak. Kalau dia nggak didorong itu nggak bisa ini sesepuhnya Mojokerto sebab. Iya, tua-tuanya Pak itu Pak. Iya. Dia itu pendirinya Full Gospel di Mojokerto ya Pak Ishak. Iya. Saya pun jujur ngomong, saya bisa masuk Full Gospel ya gara-gara Pak Ishak ini. Satu, bisa masuk jadi Full Gospel. Kedua, saya bisa jadi presiden chapter ya Pak Ishak ini. Ketiga, saya bisa di host ya Pak Ishak tadi. Iya. Pak Lukito, harus kita buat Mojokerto chapter berkarya Pak ya, di dalam karya Tuhan, dalam karya penyelamatan ini Pak. Iya. Lewat Pak Lukito dan Pak Suni, sesepuhnya Mojokerto Pak. Iya. Rumah. Kalau saya ini para jurid, Pak. Apa perintah komandan langsung siap dilaksanakan. Gitu. Ya, oke, siap Pak Suni. Ya. Ini tinggal 1 menit. Ayo Pak Suni, 1 menit doakan kami Pak. Semua Pak. Secara singkat Pak. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini. Sekalipun kami di dalam mobil, ada di Jakarta, ada di Surabaya, tapi kami satu roh di dalam Engkau Roh Kudus. Dari awal sampai akhir kami bicara hanya mengenai pekerjaan Tuhan, pelayanan Tuhan di dalam Full Gospel Bapak. Kami percaya Tuhan Kau pakai kami semua, baik Pak Indra, Pak Lukito, saya sendiri, Pak Chandra, Halim Chandra, dan yang lain-lainnya Bapak. Kami percaya Full Gospel betul-betul akan bangkit kembali Tuhan. Terima kasih Roh Kudus untuk lawatan-Mu, terima kasih buat berkat-Mu yang terus mengikuti kehidupan kami. Kami percaya Kau memberkati keluarga kami masing-masing, baik Pak Lukito maupun Pak Indra dan saya sendiri. Terima kasih Bapak. Dr. Hendro, doa penutup Pak. Kami bersyukur, kami bersukacita bersama Mojokerto Chapter malam hari ini dengan teman-teman yang baru datang pertama kali, dengan teman-teman lama yang lama tidak berjumpa. Tuhan Yesus, kami undang Roh Kudus-Mu untuk memeteraikan Mojokerto Chapter malam hari ini. Kalau Roh Kudus Engkau sudah memeteraikan itu Tuhan, tidak ada yang dapat mengganggu gugat lagi. Tuhan, kami mendengar derap langkah tentara. Banyak member-member yang lama kembali dan yang baru bergabung. Oh, Mojokerto akan penuh dengan kemuliaan-Mu ya Tuhan. Berkati Mojokerto Chapter, berkati Presiden Chapter Tuhan. Oh, Engkau memberkati dengan 2 bagian roh-Mu. Pak Joko Agung Tuhan. Oh, sehingga dia akan memimpin dengan baik Tuhan. Amin. Jadi leader yang sukses Tuhan. Amin. Oh, perjalanannya terus menanjak Tuhan. Yes. Terima kasih Tuhan. Dan tampil sebagai lebih dari pemenang. Terima kasih. Engkau melihat kebutuhan kami masing-masing Tuhan. Kami tahu sebelum kami berdoa, Engkau sudah tahu kebutuhan kami Tuhan. Karena itu kami minta tangan kanan-Mu memberkati hidup kami saat malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menerima berkat-Mu itu Tuhan. Oh, kami menerima Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Karena melalui berkat-Mu itu Tuhan, tidak ada masalah yang tidak bisa kami atasi. Terima kasih Tuhan. Berkati kesehatan kami semua Tuhan.
dan jadikan kami penjala manusia. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya silakan kembali ke Pak RT-nya, Pak Joko Agung. Yang terlibat dalam acara ini, terima kasih. Kami juga menyampaikan undangan, yaitu pada tanggal 28, 2 minggu lagi, kami akan mengadakan Zoom kembali. Kami harapkan saudara-saudara semuanya aktif, support, mendukung kami nanti tanggal 28. Terima kasih.